Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus, karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat itu adalah hal yang biasa. Menjadi luar biasa kalau kita juga terus berusaha melihat apa yang dilihat oleh Yesus. Di dalam Injil tadi dikisahkan ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Menarik oleh karena ketika mereka menghadapi kesulitan, lalu ada jalan, ada kreativitas dalam kebaikan. Jalan yang mereka temukan adalah, oh, ini atapnya bisa dibuka. Jadi membawa orang lumpuhnya tidak lewat jalan biasa, tetapi lewat jalan yang lain, yang ditemukan karena memang ada kreativitas yang kemudian muncul. Lalu ketika yang lumpuh itu sudah ada di depan Yesus, inilah hal yang penting. Dikatakan, melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Dosamu diampuni, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu."
melihat iman mereka. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Melihat adalah hal yang biasa, tapi bahwa melihatnya ini kemudian juga tertuju pada yang oleh umum tidak dilihat, ini baru luar biasa. Iman, sesuatu yang sungguh diperhatikan oleh Yesus. Iman ternyata bisa mendorong orang untuk berbelas kasih. Iman itu juga yang membuat orang mengalami tidak ada jalan buntu. Di mana ada kesulitan, karena iman lalu menemukan jalan lain. Membawa orang yang lumpuh di hadapan Yesus itu juga membutuhkan kreativitas. Ada jalan buntu, tetapi karena iman akhirnya itu bisa diatasi. Membuka atap, menurunkan yang lumpuh tadi tepat di hadapan Yesus. Jadi kalau kita renungkan bacaan tadi, kekuatan iman itu luar biasa. Sekurang-kurangnya kalau kita cermati tadi, iman itu membuat satu, orang berbelas kasih kepada sesama, terutama yang memang perlu dibantu. Yang kedua, iman itu membuat mereka kompak, bisa bekerja sama. Dan yang ketiga, iman itu menuntun, menemukan jalan ketika ada kesulitan. Kita bersyukur dianugerahi iman. Kita bersyukur dianugerahi kesempatan untuk berbuat baik kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Dan sekarang ini yang menjadi kegembalaan kita adalah mari kita berbuat baik kepada masyarakat sekitar, sekecil dan sesederhana apapun. Tidak lupa yang juga menjadi untuk itu adalah iman. Iman menjadi berkat dari dulu sampai nanti, termasuk sekarang. Tuhan memberkati.